Kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya atau perawatan sementara terhadap korban kecelakaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa tenang kepada korban, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, serta mengurangi bahaya yang lebih besar. Tujuan P3K pertama, tujuan yang paling utama yaitu menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Kedua, mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk atau parah. Ketiga, menunjang penyembuhan. Pada tujuan ini sangat berperan penting dalam memudahkan tahap tindak lanjut dalam penanganan yang akan diberikan oleh dokter atau para medis. Suatu hari, Robert Wood Johnson, pemilik usaha kesehatan Johnson & Johnson, sedang berada di kereta menuju Colorado. Di kereta, ia berbincang dengan seorang penumpang. Penumpang ini adalah kepala ahli bedah untuk sebuah proyek pembangunan rel kereta. Ahli bedah ini pun menceritakan keadaan para pekerja yang sering mengalami cedera, namun terkadang jauh dari lokasi pertolongan kesehatan. Ditambah lagi, ada pekerja yang mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namun, rumah sakit juga letaknya jauh dari lokasi pembangunan. Mendengar cerita ini, Robert Wood Johnson jadi memikirkan berbuat sesuatu. Robert Wood Johnson pun mengemas produk-produk bedah Johnson & Johnson dalam sebuah kotak. Ia berpikir kalau kotak berisi perlengkapan pertolongan pada kecelakaan ini bisa dibawa oleh pekerja rel kereta. Robert Wood Johnson kemudian mengirimkan surat pada kepala ahli bedah proyek rel kereta. Ia menanyakan sekiranya apa saja peralatan yang diperlukan dalam sebuah kotak pertolongan pertama pada kecelakaan. Setelahnya, Robert Wood Johnson menceritakan kebutuhan ini pada kepala Saint Johnson & Johnson, Fred Gilmer. Fred Gilmer pun mempelajari dan meneliti kebutuhan para pekerja rel kereta. Akhirnya kotak P3K lahir pertama kali di tahun 1888. Kotak P3K ini pertama dikemas dalam kotak kayu atau logam agar awet. Di dalamnya ada beberapa alat pembedahan seperti kain kasa, plester perekat, pembalut luka, perban, dan jahitan. Fred Gilmer terus mempelajari kebutuhan peralatan pertolongan pertama ini. Ia pun membuat penjelasan cara penggunaan, bahkan pelatihan pertama para pengalami kecelakaan. Di tahun 1901, Johnson & Johnson pun mengeluarkan buku saku pertolongan pertama pada kecelakaan. Karena terus dikembangkan, kotak P3K wajib ada di setiap tempat kerja yang beranggotakan lebih dari 3 orang di Amerika Serikat. Mulai akhir abad ke-19, kotak P3K Johnson & Johnson pun menjadi standar dalam membuat perlengkapan P3K. Klasifikasi cedera. Klasifikasi cedera ada 3 tingkat, yaitu yang pertama, tingkat 1 atau cedera ringan. Pada cedera ini, penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun dapat mengganggu penampilan atlet, misalnya lecet, memar, dan spine yang ringan. Dan yang kedua, cedera tingkat 2 atau cedera sedang. Pada cedera tingkat kerusakan jaringan lebih nyata berpengaruh pada performance atlet. Keluhan biasanya berupa nyeri, bengkak, serta gangguan fungsi. Dan yang ketiga, cedera tingkat 3 atau cedera berat. Pada cedera tingkat ini, atlet perlu penanganan yang intensif, istirahat total, dan mungkin perlu tindakan bedah jika terdapat robekan lengkap atau hamper lengkap ligamen. Prinsip dasar P3K pertama, jangan melakukan sesuatu yang berbahaya atau membahayakan. Kedua, jangan mengerjakan tindakan meragukan hanya karena ingin melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ketiga, waktu sangatlah penting. Semakin cepat pertolongan diberikan, maka akan semakin kecil bahaya yang ditimbulkan. Keempat, jangan menambah kerusakan. Adapun alat P3K yang pertama, kasa steril, sejenis kain tipis dan lembut yang digunakan untuk pembalut luka.
9. Mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Adapun cara penggunaannya, setelah luka dibersihkan dan steril, kemudian oleskan obat luka bakar pada luka. Potong pangkal daun lidah buaya, biarkan sampai lendar keluar, oleskan lendar lidah buaya pada bagian yang sakit hingga merata. Lakukan sesering mungkin. Tindakan yang dapat dilakukan pada saat terjadi kecelakaan. Yang pertama, lihat dan perhatikan kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua, lihat dan periksa tingkat kesadaran korban. Yang ketiga, lihat kondisinya dan berikan bantuan pernapasan. Yang keempat, lihat dan periksa luka korban. Yang kelima, panggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tak segera datang langsung, antar korban segera ke rumah sakit. Yang keenam, hentikan pendarahan. Yang ketujuh, mencegah dan mengatasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya. 8. Mencegah infeksi pada korban.